Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi kajian kita di dalam membahas ilmu akidah, dan secara spesifik kita membahas ilmu tauhid. Dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini masuk kepada bab yang baru, yaitu bab al-khauf minasyirk, bab yang berkaitan dengan rasa takut dari kesyirikan, rasa khawatir dari kesyirikan. Kemudian di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau membawakan beberapa dalil. Beliau di sini membawakan 2 dalil dari Al-Qur'an, kemudian 3 dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang itu disyariatkan untuk memiliki rasa khawatir, rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi ada tiga hadis, dan yang kedua ada 2 ayat dari Al-Quran. Semuanya dijadikan dalil, dijadikan bukti oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala tentang bahwasanya di dalam Islam seseorang itu disyariatkan untuk memiliki rasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau mengatakan babu al-khaufi minasyirki. Bab hendaknya seseorang itu memiliki rasa khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Baik, apa korelasi dari bab ini dengan bab yang sebelumnya? Bab yang sebelumnya adalah babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapapun yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Apa korelasi antara bab ini dengan bab yang sebelumnya? Apa keterkaitannya? Apa benang merah? Ya, antara bab ini dengan bab yang sebelumnya, para ulama kita menjelaskan bahwa seseorang itu tidak disebut merealisasikan tauhid dengan benar kecuali apabila dia menyertai penerapan tauhid tersebut, ya, penegakan tauhid, perealisasian tauhid dengan rasa takut dan juga khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini adalah korelasi antara bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan bab takut dari kesyirikan, khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, setelah bab yang berkaitan dengan man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab? Jawabannya adalah karena perealisasian tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan adanya rasa takut, rasa khawatir terhadap kesyirikan. Dan itu adalah seperti apa? Merealisasikan tauhid dan tidak merasa takut itu adalah 2 hal yang bisa kita ibaratkan seperti air dan minyak. Seseorang tidak akan bisa merealisasikan tauhid dengan benar kecuali dengan adanya rasa takut dari kesyirikan. Sebaliknya, orang yang merasa aman dari kesyirikan, maka perealisasiannya terhadap tauhid menjadi perealisasian yang lemah, perealisasian yang kurang, ya, perealisasian yang tidak maksimal. Bab al-khauf, rasa takut, minasyirki, dari kesyirikan. Ya, bab
Al-khauf minasyirik, rasa takut dari perbuatan syirik. Di sini beliau menggunakan lafadz asyirki, lafadz umum, ada alif lam. Yang dimaksud syirikan di sini adalah kesyirikan yang bersifat umum, yaitu syirik besar dan juga syirik kecil. Ini adalah yang berkaitan dengan syirik. Jadi seseorang disyariatkan merasa memiliki rasa takut terjerumus ke dalam syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan kesyirikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini mencakup 3 pintu kesyirikan. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam asma dan sifat. Jadi seorang muslim disyariatkan memiliki rasa takut apa? Memiliki rasa takut terjerumus ke dalam syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan juga syirik dalam asma dan sifat. Baik yang besar maupun yang kecil. Baik yang besar maupun yang kecil. Karena syirik dalam rububiyah ada yang besar, ada yang kecil. Syirik dalam uluhiyah ada yang besar, ada yang kecil. Syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, jadi masing-masing pintu tersebut memiliki peluang untuk kesyirikan. Ya, peluang untuk terjadinya kesyirikan di dalamnya. Jadi syirik itu bukan hanya uluhiyah saja, tapi syirik di dalam rububiyah pun juga ada. Ya, syirik dalam rububiyah pun juga ada. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, tatkala beliau mengatakan babul khaufi minasyirki, bab seseorang itu disyariatkan untuk memiliki rasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Berarti kesyirikan secara umum. Kesyirikan secara umum berkaitan dengan syirik besar atau syirik kecil dalam rububiyah, uluhiyah, dan juga asma dan sifat. Nah, ini semua ma'asyiral muslimin menjadi barometer utama, menjadi salah satu barometer seseorang itu benar atau tidak, maksimal atau tidak di dalam merealisasikan tauhidnya. Jadi semakin tinggi rasa takut seseorang kepada Allah, ya, semakin tinggi, semakin besar rasa takut seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, maka itu menunjukkan bahwa perealisasiannya terhadap tauhid pun juga besar. Sebaliknya, apabila seseorang merasa aman dari kesyirikan, hari ini misalnya kita merasa aman dari kesyirikan, kita tidak terlalu memperdulikan kesyirikan, tidak terlalu memikirkan apakah kita terbebas dari kesyirikan ataukah tidak, maka ini juga menjadi bukti bahwa perealisasian kita terhadap tauhid itu juga lemah. Ya, perealisasian kita terhadap tauhid adalah perealisasian yang lemah. Nah, taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu disyariatkan memiliki rasa takut dari syirik. Apa saja dalilnya? Dalilnya yang pertama adalah dalil bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni bila seseorang meninggal tanpa taubat. Ya, kalau meninggal dengan taubat diampuni atau tidak? Jawabannya diampuni dengan syarat taubatnya adalah taubat yang nasuh, taubat yang sebenarnya, ya, yaitu taubat dari kesyirikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, untuk dipersekutukan dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa-apa selain dari kesyirikan. Baik, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
melafatkan innallaha, sesungguhnya Allah. Di sini digunakan lafat inna. Apa fungsi dari inna? Inna fungsinya adalah untuk taukid, untuk penguatan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyampaikan kepada kita dengan penyampaian yang dikuatkan, ya, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni. Apa yang dimaksud dengan tidak akan mengampuni? Yang dimaksud dengan ampunan adalah as-satru lima yukhafu wuqu'u atharihi. Yang dimaksud dengan ampunan itu adalah penutupan terhadap perkara yang dikhawatirkan pengaruhnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan maghfirah itu adalah ampunan. Yang dimaksud ampunan itu adalah ditutup seseorang dari sesuatu yang dikhawatirkan dia mendapatkan kemudaratan darinya. Seperti lafaz al-mighfar. Lafaz mighfar. Mighfarun. Apa artinya mighfarun? Mighfarun itu artinya adalah topeng besi. Topeng besi. Helm besi. Helm besi, bukan helm. Ya, orang perang itu loh, Pak. Kan ada helmnya toh. Apa namanya? Helm. Ya, helm gitu ya. Helm besi. Itu namanya mighfar. Karena Nabi SAW yadkhulu Makkah wa ala ra'sihil mighfar. Adalah Nabi SAW, beliau masuk ke dalam kota Makkah dalam kondisi kepala beliau memakai helm besi, ya, helm besi perang di kepala beliau. Apa tujuan dari mighfar? Kenapa disebut helm besi itu sebagai mighfar? Karena helm itu berfungsi untuk menghalangi seseorang dari sesuatu yang ditakutkan kemudaratannya, seperti kena pedang, kena panah, kemudian kena pukul, kena lempar dan sebagainya. Untuk supaya ditahan, ditutupi, ditamengi, maka menggunakan mighfar. Nah, akar kata yang sama yaitu dengan maghfirah. Yang dimaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tameng antara dia dari efek kesyirikannya. Efek kesyirikan itu apa? Efek kesyirikan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha la yaghfir artinya sesungguhnya Allah tidak akan memberikan tameng antara seseorang dengan efek dari perbuatan syiriknya. Efek dari perbuatan syirik adalah azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pembatas antara dia dengan azab api neraka. Kapan itu ayyusyraka bihi? Ayyusyraka bihi, bagi kita yang belajar bahasa Arab, kita akan tahu bahwa di sini ada namanya masdar muawwal, an yusyraka bihi. Ini namanya an dan fi'il mudhari'. Masdar muawwal ditakwil menjadi masdar sharih. Maka maknanya innallaha la yaghfirul isyraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Syirik di sini tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala apakah syirik besar ataukah syirik kecil. Jadi di sini maknanya adalah umum menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi sifatnya adalah umum, ya, syirik besar atau syirik kecil. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai pendapat sebagian dari para ulama. Pendapat mayoritas para ulama yang dimaksud syirik di sini adalah syirik besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik yang dimaksud di sini tadi kita sebutkan, dia datang dalam kondisi masdar muawwal yang ditakwil kepada masdar sharih sehingga lafadznya adalah al-isyrak bermakna umum. Dalam kaidah ilmu usul fikih disebutkan bahwa ini termasuk di antara lafadz al-'am alladzi urida bihil khusus. Lafadz umum di dalam bahasa Arab itu ada dua, ada al-'amul makhsus, ada al-'amul ladzi urida bihil khusus. Al-'amul makhsus artinya lafadz umum yang kemudian datang di dalam dalil yang lain yang menunjukkan tentang
kekhususan dari lafaz tersebut. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Tunaikan zakat ini umum. Ya, orang kalau panen sesuai dengan keumuman lafadznya, orang panen berapapun dia harus menunaikan zakat. Ini kan sifatnya umum. Berarti mau panen sedikit, mau panen banyak, mau panen melimpah, mau panen sedikit, seberapapun hukum asal dari ayat ini umum, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Datang dalil dari Nabi SAW, beliau mengatakan laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada hasil panen kurang dari 5 wasak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Jadi kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban menunaikan zakat. Ini dalil yang bersifat khusus. Dalil yang umum yang tadi menunjukkan bahwa berapapun hasil panen itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ternyata harus dikhususkan dengan dalil yang menunjukkan bahwa apabila hasil panen di bawah 5 wasak, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini namanya al-am al-makhsus. Lafaz umum yang datang dalil lain untuk mengkhususkannya. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya al-am alladzi urida bihil khusus. Lafaz umum yang meskipun disebutkan keumumannya tapi maknanya adalah khusus. Jadi maknanya tidak difahami dengan keumumannya. Al-am alladzi urida bihil khusus. Ya, umum yang diinginkan kekhususannya, dan itulah pendapat mayoritas para ulama tentang lafaz an yusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni syirik. Syirik ini kan sebenarnya lafadznya umum. Tapi kata para ulama, ini namanya al-am, lafadz umum. Alladzi urida bihil khusus. Tapi yang diinginkan adalah lafadz yang khusus. Jadi tidak semua syirik. Yang dimaksud adalah syirik besar saja. Jadi lafadz ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang dimaksud adalah syirik besar. Bagaimana dengan syirik kecil? Para ulama, mayoritas para ulama berpendapat syirik kecil tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, di sini saya ingin sampaikan bahwa memasukkan syirik besar sebagai dosa yang tidak diampuni apabila seseorang meninggal tanpa taubat, itu kesepakatan para ulama. Tapi memasukkan dosa syirik sebagai dosa yang apabila seseorang meninggal dunia tanpa taubat tidak diampuni, ini khilaf di kalangan para ulama. Yang berpendapat itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sedangkan mayoritas para ulama berpendapat bahwa syirik kecil di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik kecil di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi di bawah kehendak Allah? Bisa diampuni, bisa tidak, ya, bisa diampuni, bisa tidak. Bisa difahami ya, Pak? Baik. Ini adalah dalil yang pertama, yaitu bahwa dosa syirik tidak akan diampuni bila seseorang meninggal dunia tanpa taubat, ya, tanpa bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni duna. Apa itu duna? Duna itu yang setara ke bawah. X ke bawah. Jadi sering sekali diterjemahkan duna itu artinya selain. Padahal tidak semua dosa syirik itu tidak diampuni. Ada dosa selain syirik yang tidak diampuni juga. Apa itu? Yang sekomplotan dengan syirik besar. Yang setara dengan syirik besar berarti apa, Pak? Apa yang setara dengan syirik besar? Kufur besar, nifak besar. Ya, kufur besar, nifak besar, ini setara dengan apa? Dengan dosa syirik. Jadi makna dan Allah mengampuni selain, kan begitu ya, sering sekali diterjemahkan, dan Allah mengampuni selain dosa syirik. Selain dosa syirik itu bisa jadi dosa kufur, bisa jadi dosa munafik. Apakah juga diampuni oleh Allah? Jawabannya kalau besar tidak diampuni. Ya, kemunafikan yang besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang meninggal tidak bertaubat.
Kufur besar pun juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang meninggal tanpa taubat. Jadi yang dimaksud duna itu artinya selain tapi setara ke bawah gitu ya. Setara ke bawah itu namanya duna. Allah akan mengampuni dosa yang setara dengan kesyirikan ke bawah, maksudnya ke bawah syirik apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, jadi duna itu bukan selain mutlak, tapi di bawah dari apa? Di bawah dari dosa syirik. Nah, ini adalah dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan hendaknya seorang muslim itu merasa khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan adalah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut dari kesyirikan. Beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Ya, apa sisi pendalilannya seseorang itu disyariatkan untuk khawatir terhadap kesyirikan? Jawabannya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai bapaknya para nabi, sebagai pendakwah, sebagai ulul azmi, sebagai orang yang mendakwahkan tauhid, beliau masih khawatir terhadap diri beliau sendiri. Ya, maka lantas bagaimana dengan orang-orang yang berada strata keagamaannya, ya, dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Maka lebih layak lagi untuk merasa takut, merasa khawatir terjerumus ke dalam dosa syirik. Taib. Jadi ini adalah doa dari seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahwa sebaik-baik doa dari seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu kepada putranya, kepada putra-putrinya, kepada keturunannya adalah doa untuk dijauhkan dari kesyirikan. Ya, kadang-kadang ini yang menjadi apa, Pak? Menjadi sesuatu yang kita lalaikan. Ya, sering sekali kita minta, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada anak saya, rezeki yang banyak, kehidupan yang nyaman, ya, dan yang lain sebagainya, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Kita sering doakan apa? Anak kita demikian. Mari kita bisa contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk meminta kepada Allah supaya kita dan juga keturunan kita dijauhkan dari dosa kesyirikan. Jauhkan dari dosa kesyirikan. Beliau mengatakan wabaniya, jauhkanlah aku dan juga keturunanku. Siapa keturunan di sini? Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, yang dimaksud dengan baniya adalah anak kandung beliau alaihi salatu wassalam. Ya, anak kandung Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa anak kandung Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Satu lagi siapa? Ismail, Ishak. Ya, Ismail dan juga Ishak. Dua-duanya menjadi siapa? Menjadi nabi. Berarti dengan demikian doanya Nabi Ibrahim dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Karena kedua putra beliau dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan dua-duanya diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, ini tafsir yang pertama. Yang kedua, wabaniya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam secara umum. Semua orang yang menjadi keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keturunan Nabi Ibrahim banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Dari Nabi Ishak, siapa dari Nabi Ishak? Dari Nabi Ishak adalah orang-orang Bani Israel. Keturunan dari Nabi Ismail, orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab, ya, suku Quraisy, Bani Hashim, dan yang lain sebagainya. Tapi sekarang ada nggak dari kalangan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada. Berarti kalau seandainya kita maknai jauhkanlah aku dan anak keturunanku, maksudnya anak keturunanku yang semuanya dari beribadah kepada patung, berarti doanya dikabulkan atau tidak? Tidak dikabulkan. Apakah ini menjadi cacat bagi Nabi Ibrahim? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Bukan berarti kalau seandainya yang dimaksud baniya itu anak keturunan langsung kita nggak boleh untuk tafsirkan itu demikian, tidak demikian. Tidak demikian. Jadi boleh kita untuk menafsirkan bahwa yang dimaksud anak keturunan ini
adalah anak keturunan umum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita termasuk anak keturunannya atau tidak? Jumbuh gitu ya. Kalau jenengan punya silsilah ya silahkan sampai Nabi Ibrahim. Taib. Kalau seandainya makna keturunan ini, anak di sini adalah anak keturunan yang begitu banyak, maka menunjukkan bahwa doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak dikabulkan. Taib. Demikian pula dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada doa beliau yang dikabulkan banyak dan ada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikabulkan. Ya, ada doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan. Taib. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan juga anak keturunanku, an na'budal asnam, dari beribadah kepada patung. Kalau beribadah kepada selain patung, apakah termasuk doa Nabi Ibrahim? Nah, karena yang disembah itu ada dua, ada namanya as-sanam, ada namanya al-wathan. As-sanam jamaknya asnam, al-wathan jamaknya authan. Apa itu as-sanam? Sanam itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah dan berbentuk manusia atau hewan. Jadi bikin patung, ya, bikin patung gambarnya Abdullah, gambarnya Abdullah. Jangan Abdullah ya. Mau disembah Abdullah. Kalau mau jadi tauhid. Taib. Buat patung seperti Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr misalnya. Dibikin patung. Ini namanya apa? Ini namanya asnam. Atau Bani Israel. Bani Israel buat apa, Pak? Sapi, ya. Buat sapi dari apa mereka buatnya? Dari emas, ya. Sapinya bisa ngomong atau tidak? Hah? Sapinya bisa bersuara atau tidak? Bisa. Sapinya bisa bersuara. Taib. Ini namanya apa? Ini namanya sonam. Ini namanya asnam. Sesuatu yang disembah dan yang disembah tersebut memiliki bentuk seperti manusia atau bentuk seperti hewan. Yang kedua adalah al-wathan. Al-wathan itu pokoknya apa bentuknya itu yang disembah. Apa contohnya, Pak? Batu, terus pohon, keris, sungai. Ada, nyembah sungai, Pak? India. Oh, nyembah sungai. Baik, terus apa lagi? Gunung, nyembah gunung. Matahari, bintang, bulan bintang, malaikat. Apa lagi, Pak? Itu namanya menyembah api. Nyembah tikus. Ada. Apa itu nyembah tikus? Oh, India. Oh iya. Nyembah tikus beneran? Oh, subhanallah. Ana baru tahu. Kok kamu tahu? Habis dari India ya? Baik. Taib. Ini namanya apa? Wathan. Nah, perhatikan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beliau mengatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah sesuatu yang disembah membentuk manusia dan hewan. Berarti kesimpulannya Nabi Ibrahim meminta untuk supaya dijauhkan diri beliau dan keturunannya dari menyembah pohon atau tidak? Dari mana kita tahu, Pak? Serupa. Sleting, Pak. Sleting. Jawabannya kita punya kaidah supaya kita nggak ngawur kaidahnya. Apa kaidahnya? Kemarin kita sebutkan idza al-kalamu idza kharaja makhrajal ghalibi fala mafhuma lahu. Apabila suatu kata itu dia disebutkan karena faktor kebanyakan, maka tidak ada mafhumnya. Mafhum itu pemahaman kebalikannya. Kalau disebutkan patung, berarti selain patung tidak apa-apa. Itu bukan pemahaman yang benar. Disebutkan patung, karena di masa Nabi Ibrahim, orang kalau nyembah sesuatu, itu harus punya effort dulu. Harus bikin patung dulu. Bapaknya Nabi Ibrahim buat apa? Buat patung. Di zamannya Nabi Ibrahim, patung ada yang besar, ada yang ukuran medium, small, ada yang apa lagi? XL, triple XL, dan yang sebagainya. Tinggal kita pilih Tuhannya, ya Pak? Kan begitu kan? Inna lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Bukan ayat itu. Baik, itu menunjukkan bahwa Tuhannya apa? Tuhannya sangat banyak, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan yang lain sebagainya. Baik, jadi tatkala Nabi Ibrahim mengatakan ada meminta perlindungan kepada diri beliau, kepada Allah untuk supaya diri beliau
dan keturunannya dijauhkan dari patung, masuk juga apa? Wathan, ya, masuk juga wathan. Jadi zaman dulu orang kalau mau ibadah itu apa? Modal, ya, tidak seperti zaman sekarang. Yang penting apa yang bisa disembah apa? Ya, disembah. Nah, makanya dulu pernah Ana ceritakan orang-orang Arab itu mereka kalau mau nyembah, bikin Tuhan. Kadang dari batu, kadang dari kayu, kadang dari roti. Kalau lapar, nah ini yang jadi masalah. Tuhannya apa? Dimakan, titil satu, ya. Seperti kisahnya Amr bin Jamuh, dulu pernah Anda sampaikan kisah yang menarik. Amr ibnu Jamuh, seorang yang sudah tua, pincang, masuk ke dalam agama Islam telat. Masuk Islamnya anaknya dulu, Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh, anak-anak bujang tanggung, pengen ngerjain bapaknya, ya. Bapaknya ini di kaumnya punya Tuhan terbuat dari kayu. Kalau mau disembah dikeluarkan dulu dari garasinya. Keluarkan dulu dari garasi, ditaruh tempat yang luas, baru kemudian kaumnya nyembah. Selesai ibadah nanti Tuhannya disimpan lagi. Tuhannya apa? Disimpan lagi. Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh dengan Ibnu Abbas dan para sahabat-sahabat muda yang lainnya ingin mendakwahi orang-orang yang tua yang kolot ini, tapi dengan cara mereka. Akhirnya malam hari Abdullah ngambil kunci gudang bapaknya. Dibuka gudangnya, diambil Tuhannya, dibuang. Kemana? Tempat pembuangan sampah dari kabilah mereka. Besok paginya bapaknya bingung, ini Tuhan saya mana ini? Kabur kemana Tuhan saya? Cari, akhirnya nggak ketemu, minta kepada penduduk kampungnya untuk bantu beliau, Amr ibnu Jamuh radhiyallahu taala anhu, saat itu masih kafir, untuk nyari Tuhannya. Akhirnya ketemu di tempat pembuangan sampah, diambil kemudian dicuci. Tuhannya dicuci, dimasukkan lagi. Malamnya dikerjain lagi sama Abdullah. Kemudian ngambil lagi, Tuhannya diambil lagi, dibuang lagi yang kedua kalinya. Dicari lagi, ketemu. Setelah itu Amr ibnu Jamuh mengatakan, wahai Tuhanku, ini saya punya pedang, tak titipkan sama kamu. Nanti kalau seandainya ada yang ngapa-ngapain kamu, ini pedangku apa? Buat kamu. Pokoknya pakai aja, terserah, subhanallah. Tuhannya dititipi apa, Pak? Dititipi pedang. Abdullah tidak terima. Yang malam yang ketiga dia kerjai lagi. Dia ambil Tuhan tersebut. Kemudian dia ambil bangkai anjing, kemudian setelah itu dimasukkan anjingnya, pedangnya, sama Tuhannya sekalian jadi apa? Jadi satu. Barulah kemudian setelah itu apa? Taubat. Amr ibnu Jamuh karena ternyata Tuhannya 3 kali apa? Dicuri. 3 kali dicuri, 3 kali dikerjai. Ya. Dikasih pedang juga tidak mau menggunakan pedangnya. Akhirnya baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipraktekkan ya, Pak. Nanti jenengan ngambil Tuhannya orang ya. Baik. Ini khusus bagi negara yang saat itu berhukum dengan hukum Allah, ya. Berhukum dengan hukum Allah. Baik. Dan sangat masyhur sekali, ada seorang Arab Badui, dia pengen pergi ke sebuah Tuhan yang sangat besar. Akhirnya dia melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menuju Tuhannya tersebut, Tuhan yang besar. Dikiranya kalau Tuhan kecil ngabulkannya kecil, Tuhan besar ngabulkannya apa? Ngabulkannya besar. Dia pergi, sesampainya di sana dia sujud di depan patung yang besar tersebut. Begitu selesai sujud, dia mendongak ke atas, kepala dari Tuhan tersebut dikencingi oleh serigala. Akhirnya dia mengatakan, "Ma balu ilahin tabuluhu ta'alibu." Tuhan apa ini kok kepalanya dikencingi sama apa? Sama serigala. Baik. Nah, ini an-na'budal asnam. Makanya salah satu di antara faedah tauhid adalah mengentaskan seseorang dari perbudakan kepada sesuatu yang sama sekali tidak masuk ke dalam akal. Ya, perbudakan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak masuk ke dalam akal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, perkara yang menjadikan seseorang itu hendaknya takut terjerumus ke dalam kesyirikan adalah karena kesyirikan merupakan perkara yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik
syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Kemudian beliau ditanya tentang apa yang dimaksud syirik kecil. Beliau mengatakan ar-riya adalah riya. Taib, apakah syirik kecil itu hanya riya saja, ma'asyiral muslimin? Apalagi contoh syirik kecil, Pak? Sumpah, sum'ah, ya. Sum'ah, kemudian sumpah dengan selain Allah. Kemarin kita sebutkan ada kalanya syirik besar, ada kalanya syirik kecil. Taib. Jadi syirik kecil itu sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah riya. Ya, salah satu di antaranya adalah riya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Ibnu Mas'ud nama aslinya siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam kondisi wa huwa ini namanya wawunya waw apa? Nah, waw apa di sini? Wawul hal, dalam kondisi dia menyeru berdoa, beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, an Jabirin, dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, Jabir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Taib. Dalil yang ketiga, dalil yang keempat dan dalil yang kelima yang menunjukkan tentang seseorang itu hendaknya takut terhadap kesyirikan adalah karena kesyirikan menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Karena syirik menjadi sebab masuk neraka. Ya, karena syirik menjadi sebab masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah 5 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu hendaknya memiliki rasa takut dari kesyirikan. Taib. Dan ini tadi kita katakan sebagai barometer. Apakah kita sudah benar di dalam merealisasikan tauhid ataukah belum? Jadi patokannya, apakah kita sudah merasa takut dari kesyirikan ataukah belum? Kalau sekarang kita ditanya, Pak, kita sudah takut dengan kesyirikan ataukah belum? Jujur, Pak, dari dalam hatinya, dalam hati kita masing-masing. Apakah kita pernah berpikir untuk merasa takut dari kesyirikan? Kalau seandainya kita ditanya lebih takut mana kita, antara kemalingan dengan takut kesyirikan, Pak? Mana yang lebih kita takutkan, Pak? Ya, moga-moga itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tapi itu perlu untuk kita, Pak. Kita pupuk, ya, kita usahakan benar-benar kita perhatikan masalah kesyirikan ini. Sebagaimana para nabi, para aulia, para wali, ya, kemudian orang-orang yang saleh pada masa dahulu, mereka benar-benar mengkhawatirkan diri mereka dari kesyirikan. Makanya Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Nah, itu yang berkaitan dengan matan. Kita adzan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi materi kita pada malam hari ini adalah tentang bahwasanya termasuk di antara kesempurnaan di dalam merealisasikan tauhid adalah dengan merasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa yang menjadi dalil, menjadi alasan kenapa kita harus takut terhadap kesyirikan? Jawabannya yang pertama adalah karena kesyirikan itu menjadi dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila seseorang meninggal dalam kondisi tidak bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut. Yang kedua, yang menjadi sebab kenapa kita hendaknya merasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan adalah karena mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan tentunya semua para Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan keagungan beliau, kemuliaan beliau sebagai Abul Anbiya, kemudian Rasul Ulul Azmi, ternyata beliau masih meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan beliau meminta kepada diri beliau dan juga untuk anak keturunan beliau. Kemudian yang ketiga adalah karena dosa syirik itu termasuk di antara dosa yang paling ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi adalah syirik kecil. Ya, perkara yang sangat ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah syirik kecil. Lantas bagaimana dengan syirik besar? Kemudian yang berikutnya adalah syirik. Dosa syirik menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi beberapa dalil ya yang menjadi landasan bahwa hendaknya seseorang itu merasa takut terhadap terjerumus ke dalam dosa syirik. Baik, sampai di sini ada beritakan jamaah? Silakan. Enggak ada? Silakan.
duduk seperti melayani. Kemudian tanggung jawab seperti ada kata-katanya jika kita bilang sedikit kalau sedikit kita harus taubat, sementara sedikit kita kan tidak sakit karena sakit pun mungkin lagi kalau ada kata-katanya bagaimana apa yang kita Baik. Jadi dosa itu ada dua, ma'asyal muslimin, yang perlu untuk kita ketahui. Dosa ada dua, ada dosa besar dan juga dosa kecil. Dosa kecil kaidahnya adalah innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya al hasanat, ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghilangkan as-sayyi'at, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil kafarahnya apa? Kafarahnya adalah mengerjakan kebaikan setelah keburukan tersebut. Nabi SAW mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menggugurkan perbuatan buruk tersebut. Ini kalau dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar kaidahnya satu, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa yang berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Selama itu masuk ke dalam kategori dosa besar, maka kewajibannya adalah satu, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Oleh karena itu, berkaitan dengan semua hadis yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan amalan A, maka dosanya akan diampuni. Barang siapa yang mengerjakan amalan B, maka dosanya setahun yang lalu akan diampuni. Barang siapa yang mengerjakan amalan C, maka setahun yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni. Mayoritas para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud dengan pengampunan itu adalah terhadap dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tetap wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara dosa syirik. Syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil, semuanya adalah dosa besar yang mengharuskan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait tentang berapa hitungan satu wasak. Terkait tentang wasak ada khilaf apakah tentang menggunakan ritel atau yang lain sebagainya.